Assalamualaikum Iya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Head Sunarif dari Forum News Network. Waalaikumsalam. Ya, barangkali Anda, bukan hanya Anda, saya juga dan banyak semua orang sekarang ini lagi bingung karena dari kita membaca berita dari draft terakhir yang diterima oleh Muhammadiyah dan MUI juga NU, itu ada perubahan-perubahan halaman dan yang paling penting adalah pasalnya. Saya akan mengajak Anda berbicara dengan pakar hukum tata negara dari Universitas Lampung, Dr. Budiono. Assalamualaikum, Dr. Budiono. Waalaikumsalam. Ya, kali ini di Japim ini tidak hoax ini, karena soal perubahan pasal ini juga diakui oleh Ketua Badan dari Badan Legislasi di DPR ya. Nah, dikatakan bahwa memang ada pasal-pasal yang berkaitan dengan migas yang dihapuskan. Dari sisi hukum tata negara, ini bagaimana kita melihatnya? Apakah boleh perubahan semacam ini? Ya, Mas Arif, hari ini kita di minggu-minggu inilah ya, kita diperlihatkan, dipertontonkan dengan sebuah entah ini ketololan atau ini kecerobohan. Saya bingung juga gitu ya. Karena kita ketahui memang ada mengasalah perundangan Omnibus Law ini ada yang 800 halaman, ada yang 1000, bahkan terakhir yang dari MUI dan Muhammadiyah itu menerima 1000 lebih halaman. Padahal DPR kemarin menyerahkan itu 800 halaman ya. Menurut saya ini menurut saya ini tidak boleh ini ya. Yang harus diterima adalah yang disetujui oleh mendapat persetujuan pada waktu sidang paripurna DPR. Nah, yang boleh ada perubahan itu pun hanya sekedar hal-hal yang bersifat teknis, pengetikan, titik koma ya, tetapi tidak menyangkut hal-hal yang substansial. Nah, saya curiga dari 800 halaman lebih tiba-tiba berubah menjadi 1000 halaman lebih. Ini ada perubahan pasal, mungkin ada penyelundupan pasal yang sampai saat ini publik tidak diberikan akses informasi yang jelas. Ya. Dokumen mana yang memang benar-benar sudah fake, sudah final yang bisa diakses oleh publik. Ya, jangan-jangan ini terjadi besok-besok atau detik-detik ini lagi ke depan, zaman ke depan ini ada perubahan lagi gitu ya. Dan ini menurut saya sesuatu yang dipertunjukkan oleh negara, suatu perbuatan yaitu penyelenggaraan negara yang bisa dikatakan dalam tanda kutip ugal-ugalan gitu. Menyangkut hal-hal yang sangat substansial menurut saya. Ini sangat penting, apalagi ini menyangkut hajat orang banyak, ya. Yang tujuan daripada pembentukan dari Omnibus Law ini adalah untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Tetapi yang kita lihat sekarang ini sangat-sangat memalukan ya. Yang menurut saya dalam melakukan penyelenggaraan negara ini berdampak buruk bagi negara Indonesia yang sudah lebih dari 50 tahun merdeka. Seharusnya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi, Mas Arif. Ini kan clear diakui bahwa ada pasal-pasal yang berkaitan dengan migas yang dikeluarkan dan disebutkan bahwa seharusnya memang tidak masuk dalam Omnibus Law. Itu masuk diatur dengan aturan yang lain. Nah, ini kan jelas clear. Jadi bukan hanya sekedar format dari tulisan, bukan titik koma, tapi ada pasal yang dihilangkan. Dan kita tidak tahu, jangan-jangan juga ada pasal baru yang masuk juga gitu kan ya. Iya. Ya itu kan kita sudah pernah pengalaman, Mas Ari. Pernah dulu ada seorang anggota DPR memasukkan pasal tertentu gitu ya di dalam suatu undang-undang yang sudah disetujui, gitu kan. Ini menurut saya ini salah satu bentuk kejahatan. Dan kejahatan itu diperlihatkan oleh negara menurut saya ini. Negara dalam tanda kutip dalam hal ini penyelenggara negara gitu ya. Pertanyaan saya adalah apakah punya kewenangan seorang Mensesnek kalau dalam berita itu bisa merubah kesejahteraan negara, bisa merubah. Ini kan dia punya kewenangan tidak? Nah, ini menurut saya suatu bentuk kejahatan dalam tanda kutip yang harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Harus dibuka aksesnya secara luas oleh negara. Apa sebenarnya pasal atau apa yang dirubah gitu. Dan kalau kita memberikan komentar atau pendapat terhadap sesuatu yang belum pasti menurut pemerintah nanti hoax. Ya. Nanti jadi masalah kan?
Nah, kita menyebarkan informasi palsu, padahal kita juga tidak diberikan akses oleh negara informasi yang sebenarnya. Ya, pertanyaan kita kembali lagi, jangan negara juga memberikan informasi yang hoax, hoax yang mana ini? Ya, padahal negara itu hak asasi manusia itu salah satunya mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, dan negara kan itu negara yang memfasilitasi ini, apalagi ini menyangkut masyarakat Indonesia secara luas. Nah, negara tidak memberikan akses itu. Menurut saya ini suatu bentuk salah satu bisa dikatakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Ya, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakses informasi itu tidak diberikan secara luas oleh negara. Apalagi ini menyangkut yang tadi saya katakan, menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Dan Omnibus Law itu juga kan harusnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Karena dia itu kan kalau kita baca Omnibus Law itu juga kita tidak punya hanya Omnibus Law aja yang kita baca, tetapi undang-undang yang terkait dengan itu kan banyak gitu, puluhan. Dan itu kan perlu pemikiran, perlu perenungan, perlu analisis yang jelas, ya, sehingga suatu produk undang-undangan itu tidak mudah diadakan pembangkangan, tidak mudah untuk diadakan perlawanan, ya. Jangan mudah ya uji saja di MK. Ini menurut saya menyederhanakan persoalan ini. Ini bernegara dan berbangsa bernegara dalam menyelamatkan negara, dan ini loh, tidak seperti menyederhanakan persoalan gitu ya. Menurut saya ini suatu bentuk negara memberikan pelajaran yang tidak baik kepada masyarakat secara luas, yang selama ini negara menginginkan masyarakat itu patuh terhadap pemerintah, patuh terhadap perundang-undangan, tetapi negara sendiri melakukan hal-hal yang menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Ada apa sebenarnya dengan Omnibus Law ini? Ya, karena ada kejanggalan, penyimpangan, perubahan pasal, nyusup pasal, perubah halaman. Ini menurut saya suatu hal yang sangat ya memalukan lah sebagai negara yang mempunyai saya rasa mempunyai SDM yang banyak, orang-orang pintar, orang cerdas, ya, orang-orang masih bermoral gitu ya. Kita ya. Tadi ada menyatakan itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Tadi ada menyatakan ini kejahatan. Kalau kejahatan itu kan berarti kan kalau dari sisi awam kita sebut itu ada sanksi pidananya. Nah, kalau dari sisi tata negara, kejahatan konstitusi itu apa sanksinya? Ya, setiap penyelenggara negara itu, Mas Arief, disumpah di dalam sumpah jabatannya itu adalah melaksanakan undang-undang dasar. Undang-undang dasar hal-hal ini konstitusional, ya. DPR, presiden, ya. Secara keternegaraan, kalau presiden melanggar undang-undang dasar, itu yang paling tinggi adalah bisa diberhentikan dalam masa jabatannya, ya. Dan sebenarnya presiden itu punya waktu, ya, sebelum dia mengadakan pengesahan, melihat kejanggalan-kejanggalan ini, ada perubahan-perubahan ini, dia masih punya kewenangan untuk menunda, ya. Dia sahkan atau dia keluarkan perpu untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini sampai benar-benar keterlibatan masyarakat, partisipasi masyarakat yang merasa keberatan terhadap Omnibus Law ini diikut sertakan dalam pembahasan ini. Karena ini menyangkut ajas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang memang sudah digariskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dirubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019. Ajas itu suatu hal yang sangat mendasar. Dan ini kalau dilampaui, keterbukaan, partisipasi publik tidak dilibatkan, menurut saya ini suatu bentuk pelanggaran atau bisa dikatakan suatu kejahatan. Itu yang paling tertinggi menurut saya, itu adalah proses bisa saja ini di-impeach, tetapi kemungkinan di-impeach-nya sangat kecil karena mayoritas DPR yang sekarang itu menyetujui itu. Itu yang menurut saya memang wajar saja masyarakat itu meragukan ke MK, melakukan ini, dan wajar saja kalau misalnya ada masyarakat yang turun ke jalan mengkritisi ini. Tapi ini dikatakan hoax, dikatakan menghasut. Ini kan menurut saya argumen-argumennya punya dasar itu. Kebebasan orang berpikir, kebebasan orang mengkritik tidak boleh dilakukan
penangkapan, penahanan, yang menurut saya ini kita mundur terlalu sangat jauh lah kembali ke seperti zamannya Orba gitu, Mas Arief. Em, Anda menyebut tadi bahwa dalam kondisi secara norma hukum, harusnya kalau kemudian Presiden tetap mengesahkan ini bisa menjadi pelanggaran yang ujungnya pada impeachment gitu ya, dalam kondisi normal gitu ya. Tapi kondisinya sekarang kan berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian tiba-tiba Ya. Presiden tetap melakukan pengesahan, karena kita mendengar mungkin dalam pekan-pekan ini akan disahkan oleh Presiden, ini apa yang bisa kita lakukan? Eh, Sebenarnya ini introspeksi kita semua ya, termasuk Mahkamah Konstitusi ya. Kenapa masyarakat tidak melalui Mahkamah Konstitusi? Berarti kan dulu Mahkamah Konstitusi ini kan buah daripada reformasi. Berarti ada kemunduran kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Maka dulu kenapa mahasiswa turun ke jalan? Karena tidak ada ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara ini. Maka yang dilakukan adalah turun ke jalan. Dan mungkin saja yang terjadi sekarang ini karena tidak ada kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Karena sistem yang dibuat sekarang itu terkooptasi semua. Semua sudah sistematis, tersistemkan gitu. Sudah direncanakan dalam tanda kutip ya. Kita pernah mendengar Presiden pernah melakukan kunjungan ke MK untuk mengawal Omnibus Law ini. Ini suatu hal menurut saya, suatu hal yang tidak patut menurut saya, seorang presiden ke lembaga negara, sementara lembaga negara itu adalah suatu lembaga yang independen, netral, yang tugasnya memang menguji undang-undang di atas undang-undang dasar, dilakukan semacam lobby-lobby politik, lobby-lobby ketenagaraan, yang menurut saya secara etika itu tidak benar gitu ya. Nah, persoalannya tadi Mas Arief, kondisi negara kita ini memang tidak normal. Nah, kalau tidak normal, maka kita maksudnya tidak bisa mengatakan orang yang akhirnya menyalurkan hal-hal yang melakukan aspirasinya melalui lembaga-lembaga yang ya dikatakan tidak normal ya, parlemen jalanan, demonstrasi. Kenapa? Itu diperhatikan. Dan ini sebenarnya yang mengajarkan kita seperti ini juga kenapa harus turun ke jalan ya karena informasi dari negara juga ini yang menyebabkan kenapa masyarakat tidak percaya kepada lembaga-lembaga negara, akhirnya masyarakat turun ke jalan. Yang ini menurut saya buah reformasi yang sudah memberikan pedoman dalam penyaluran lembaga-lembaga yang independen dibuat beberapa tahun ke belakang ini menjadi lembaga-lembaga yang dalam tanda kutip bisa dikatakan lembaga-lembaga yang hilang kepercayaannya kepada masyarakat. Dulu kita bangga kepada KPK, kita bangga kepada MK, lembaga yang tidak korup, tidak ini. Tapi sekarang lembaga-lembaga yang mungkin bisa menjadikan bangsa Indonesia masih tegak di hadapan bangsa-bangsa dunia luar karena masih ada lembaga KPK, lembaga MK, tetapi lembaga-lembaga ini akhirnya ya kita tidak dalam tanda kutip tidak bisa kita percayai gitu sehingga jalur-jalur ini tidak ditempuh oleh negara. Nah, ini menurut saya suatu ironi ya di dalam kita memperjuangkan reformasi supaya negara ini diatur dengan baik, diselenggarakan dengan baik sesuai dengan undang-undang dasar, tetapi kita lihat sekarang ini malah ya menurut saya ya tadi saya bilang sama Mas Arief kan kita lembaga akademisi itu kadang-kadang hanya malu di hadapan mahasiswa kita. Kita mengajarkan ini yang benar, tapi negara yang kita memberikan tugas kita untuk kita mencerdaskan ke bangsa itu justru mengajarkan kita melanggar undang-undang, melanggar konstitusi yang menurut saya ini suatu ya keburukan lah ya yang kita perlihatkan ini yang menurut saya ini sangat tidak baik bagi bernegara dan berbangsa. Jadi kayak saya mendengar dari pernyataan Anda ini seperti kita dalam seperti menemui jalan buntu gitu. Karena mekanisme konstitusional seperti yang disarankan oleh pemerintah rasanya nggak mungkin kita tempuh semua. Karena memang sistemnya sudah direncanakan. Karena gini, semua kan lewat undang-undang. Undang-undang yang pucuk undang-undang yang akan ini sudah dipreteli satu-satu gitu. MK sudah perubahan, diberikan hak-hak yang istimewa, perpanjangan. Artinya
eh, jalur-jalur yang akan ditempuh, ya skenarionya, oh nanti kalau undang-undang baru ini akan diuji, berarti kan harus ke sini gitu kan. Kita harus berubah ininya. Jadi sudah tersistematis semua gitu ya. Sudah terancanakan, sudah terprogram. Yang menurut saya ini ya kita seolah-olah negara hukum sebenarnya. Itu saya bilang seolah-olah demokrasi, seolah-olah negara hukum, tetapi hukumnya tidak demokratis. Pembuatannya tidak demokratis, tidak melibatkan partisipasi. Jangan-jangan kita berubah menjadi negara totaliter, otoriter. Walaupun kita sudah sepakat bahwa negara kita adalah negara hukum, tetapi dalam proses pembentukan hukumnya itu tidak melibatkan partisipasi masyarakat, tidak melibatkan rakyat, itu stakeholder yang berkepentingan. Ya kita kembali lagi kepada negara totaliter. Ya hanya sekedar kertas saja undang-undang dasar itu. Padahal kita dituntut mengamalkan Pancasila, mengamalkan undang dasar, didoktrin gitu ya. Tetapi dalam pelaksanaannya, ya itu hanya sekedar dalam kertas saja. Ini yang menurut saya kembali lagi kita sudah kembali lebih daripada zaman Orba malah, ya. Karena kita dipertontonkan aktivis ditangkap, dipertonton seperti kriminalitas, yang menurut saya ini saya sangat sedih sekali gitu ya. Orang-orang yang memberikan komentar yang sangat ini untuk perbaikan negara disikapi dengan dulu yang namanya pendekatan keamanan ini, Mas Arief. Ini sudah terjadi, cuma bentuknya beda saja gitu kan. Lewatnya legal saja gitu. Tapi sebenarnya lewat pendekatan keamanan ini sudah terjadi. Nah, sebagai seorang pakar hukum tata negara, apakah Anda bisa memberi jalan keluar dari situasi semacam ini? Apa yang harusnya dilakukan? Ya, kita masih punya kesempatan, Mas Haris, selaku pakar negara. Ya, itu tadi saya sampaikan. Presiden masih punya kewenangan. Kalau dia memang sesuai dengan visi misi dia untuk kesejahteraan rakyat, mendengarkan suara rakyat, Presiden masih punya kewenangan. Jangan malu untuk memberikan perpu. Walaupun memang Omnibus Law itu kita ketahui bersama, itu inisiatif dari Presiden. Tetapi demi bangsa dan negara, demi rakyat, jangan sampai negara ini bubar gara-gara sebuah undang-undang yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Presiden harus berani mengeluarkan perpu untuk menunda ya pelaksanaan daripada undang Omnibus Law ini, sehingga dia melibatkan partisipasi masyarakat, ya. Jangan sampai ini menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia ini yang menurut saya ini janganlah gara-gara sebuah produk perundang-undangan mengorbankan sebuah negara yang memang sudah kita perjuangkan, sudah merdeka sudah lebih dari 50 tahun, ini runtuh dalam tanda kutip, ya, demoralisasi, korupsi, runtuh gara-gara sebuah undang-undang yang karena kehendak nafsu sebuah kekuasaan dalam tanda kutip itu bisa meruntuhkan ininya. Jadi secara ketatanegaraan masih kita punya peluang, ya, walaupun peluang itu misalnya MK, saya tidak mengharapkan ke MK, tapi saya mengharapkan wisdom daripada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi untuk memberikan sedikit ruang hatinya, memberikan seorang negarawan, ya. Jangan sampai seorang Presiden Jokowi dimasukkan dalam sejarah negara Indonesia dalam tanda kutip yang gara-gara sebuah perbuatan undang-undangan kita berbangsa dan bernegara itu terpecah. Ini yang saya tidak harapkan, karena itu yang saya mau masukkan peluangnya, walaupun ada peluang MK ya, tapi MK menurut saya ya terlalu jauh lah. Yang dekat yang penting sekarang ini adalah karena nanti kalau misalnya MK-nya diuji dan menang, kan malu juga presidennya, malu juga gitu. Berarti memang pembuatan peraturan perundangan itu serampangan, seugal-ugalan. Nah, supaya jangan malu, supaya jangan wibawa, marwah daripada lembaga negara ini hilang, yang menurut saya hal yang masih bisa dilakukan oleh seorang presiden adalah memberikan dia punya seorang kepala negara, dia punya kewenangan untuk membatalkan bahkan menunda peraturan perundang-undangan demi kepentingan negara dan bangsa ini, Mas Arief. Ya, baik, Dr. Budiono, pakar hukum tata negara dari Universitas Lampung. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.